Recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT karena kita masih diberi kekuatan dan kesehatan dalam melawan COVID-19 ini. Di sini kami akan mempresentasikan terkait salah satu ICT di pelabuhan yang dimana ICT ini berfokus dalam memudahkan pelayanan dalam melakukan pengajuan jasa pelabuhan, yaitu IBS atau kepanjangan dari Integrated Billing System. Sebelum kita membahas, ada baiknya kita saling berkenalan terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Valentino Andri Saputra dan dengan ditemani teman saya yang bernama Arya Dika Christian dan Muhammad Husnul Fuluk. Dan kami semua adalah mahasiswa semester 4 Siamak Barunawati Surabaya dan saat ini sedang menempuh mata kuliah literasi teknologi informasi 2. Untuk pembahasan materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Arya. Tempat dan waktu dipersilakan. Baik, seperti yang dikatakan oleh Saudara Valen, kali ini kita akan membahas apa itu Integrated Billing System. Integrated Billing System adalah suatu web atau aplikasi yang diprakaryai oleh BUMN dan selanjutnya diimplementasikan ke lingkungan Pelindo baik 1, 2, 3, dan 4 yang berfungsi sebagai pengajuan jasa pelabuhan tanpa perlu menuju ke pelabuhan atau terminal. Integrated Billing System ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2016. Pada awalnya dibentuknya Integrated Billing System Pelindo ini karena pertama itu karena sulitnya pengajuan jasa pelabuhan. Karena jasa pelabuhan haruslah menunggu pengajuan tersebut diterima oleh pihak pelabuhan dan juga pengguna jasa harus menunggu antrian kapal. Yang kedua, jadwal kapal yang tidak pasti. Sebelum adanya Integrated Billing System ini, para pengguna jasa pelabuhan tidak mengetahui dengan pasti kapan kapal akan tiba dan berangkat. Dan kita tidak tahu sewaktu-waktu kapal mengalami kendala di pelabuhan. Dan bisa saja waktu tiba atau keberangkatan akan diundur dengan hal seperti itu menghambat waktu si pengguna jasa pelabuhan. Yang ketiga, tidak ramah lingkungan. Saat melakukan pengajuan, pastilah kita menyerahkan sebuah kertas atau saat melakukan pencetakan nota juga memerlukan kertas. Dengan hal tersebut, kita sudah membuang-buang kertas. Jika ini berlanjut, maka pohon akan banyak ditebang dan membuat kertas pohon semakin berkurang. Yang keempat, perbedaan biaya operasional di masing-masing Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Alasan terakhir adalah melihat adanya perbedaan biaya di masing-masing Pelindo, kemudian BUMN ingin membentuk sinergi antara masing-masing pelabuhan. Dengan hal tersebut, biaya tidak akan memiliki perbedaan kembali antara satu sama lainnya. Lalu, apa tujuan dibentuknya Integrated Billing System ini? Yang pertama, membantu mengoptimalkan efisiensi waktu dan biaya operasional. Yang kedua, mengetahui jadwal kapal. Yang ketiga, menerapkan gerakan Go Green. Yang keempat, memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi. Saya akan melanjutkan presentasi dari Arya Diva. Apa manfaat dari IBS? Manfaatnya yang pertama, mendapat customer yang loyal. Kenapa dengan IBS pelabuhan bisa mendapat customer yang loyal? Itu karena IBS yang memiliki penggunaan yang praktis dan simple, dan juga pelayanan 24 jam dan mengatasi masalah atau pertanyaan membuat pengguna menyukai sistem IBS ini. Yang kedua, pelayanan menjadi lebih cepat dan mudah. Jika pada awalnya penggunaan dalam menemui customer care haruslah pergi ke pelabuhan, dengan adanya IBS ini memudahkan kita untuk berbicara dengan customer yang care selama 24 jam dengan layanan chat robot. Yang ketiga, menghemat waktu dan biaya operasional. Dengan IBS, penggunaan tidak perlu khawatir akan terhambatnya waktu pengiriman dan juga biaya tambahan lainnya karena sebelum melakukan pemesanan, biaya sudah dimunculkan terlebih dahulu. Dari manfaat tersebut, pastilah IBS ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut saya akan menjelaskan apa kelebihan dan kekurangan dari IBS Pelindo ini. Kelebihannya yang pertama, dapat didownload dan digunakan di mana saja. Yang kedua, pelayanan yang cepat, ramah, dan selalu melayani setiap saat.
Yang ketiga, cetak nota langsung melalui aplikasi. Yang keempat, dapat memantau, mengawasi kapal kapanpun. Yang kelima, memiliki fitur-fitur yang simpel dan mudah digunakan. Lalu, untuk kekurangan IBS sendiri terkadang mengalami error atau bug. Sebagai contoh, untuk membuka antrian kapal harus menunggu loading yang lama, atau terkadang pesanan jasa kita terkadang menghilang. Nah, untuk dampaknya itu apa saja setelah kita menggunakan IBS? Satu, mempermudah dalam menyewa jasa pelabuhan. Yang kedua, memudahkan dalam mengetahui jadwal datang atau berangkat dan antrian kapal. Yang ketiga, mempermudah kita dalam melakukan transaksi. Yang keempat, kita dapat mencetak pranata atau invoice atau receipt yang kita bisa lakukan secara mandiri tanpa perlu kita menuju ke pelabuhan. Yang terakhir, dapat dilakukan di mana saja dan kapanpun. Jadi Anda jangan khawatir untuk semisal jika ada kesibukan, bisa Anda gunakan aplikasi IBS ini. Nah, untuk IBS sendiri bisa kalian akses melalui web atau Play Store. Di sini kita mengambil contoh IBS Pelindo 3. Untuk web sendiri, kalian bisa search dengan mengetik IBS Pelindo 3, lalu akan muncul di bagian kolom pertama seperti di presentasi ini yang bagian sebelah kanan. Nah, inilah tampilan dari web IBS Pelindo 3. Nah, untuk apakah ada di Play Store atau di Android kita? Tentu ada. Caranya mudah, Anda cukup cari di Play Store, Anda ketik IBS Pelindo 3, lalu akan muncul di bagian pertama, lalu kalian install dan tunggu sampai selesai. Setelah itu buka aplikasi tersebut dan akan muncul tampilan seperti di sebelah kiri saya. Nah, lalu IBS Pelindo 3 ini juga memiliki keunikan dalam mempermudah pengguna jasa dalam memakai aplikasi ini. Keunikan tersebut dikenal dengan nama 6 pilar. Apa saja? Yaitu 1. E-registration. Bagi pengguna awal yang kebingungan dan tidak memiliki akun di IBS Pelindo 3 ini, Anda dapat melakukan pendaftaran dengan mudah dengan melalui aplikasi ini. Cukup cantumkan alamat email Anda dan NPWP perusahaan Anda dan tunggu email balasan dari pihak pelabuhan. Setelah itu, Anda akan diberikan kata sandi untuk melakukan login di aplikasi ini. Jadi keamanan sudah terjamin dan hanya Anda ketahui dan bisa Anda ganti sewaktu-waktu kata sandi tersebut. Yang kedua, e-booking. E-booking adalah layanan pengajuan penggunaan jasa pelabuhan yang Anda dapat lakukan secara mandiri tanpa harus perlu menuju ke pelabuhan. Lalu apa saja layanan yang akan diberikan oleh IBS Pelindo ini? Layanan tersebut antara lain: 1. Layanan jasa kapal. Permohonan pelayanan ini meliputi kedatangan kapal, tambah jasa, revisi jasa, dan pengajuan kapal gandeng. Yang kedua, jasa air kapal. Yang ketiga, peti kemas. Permohonan ini meliputi kegiatan bongkar atau muat atau receiving or delivery. Yang keempat, non peti kemas. Yang kelima, depo lini 2. Yang keenam, kapal pelabuhan rakyat yang meliputi kegiatan penumpukan paket dan non paket di pelabuhan rakyat. Yang keenam, jasa roll on dan roll off. Yang ketujuh, pas pelabuhan. Yang kedelapan, jasa gudang yang meliputi penumpukan, pemasukan, dan pengeluaran barang. Yang terakhir, kios yang meliputi pendampingan pemadam kebakaran dan pendampingan pengisian BBM kapal. Pilar yang ketiga yaitu e-payment. Dengan adanya IBS, Anda tidak perlu lagi melakukan transaksi ke pelabuhan. Sekarang,
IBS sudah dapat melakukan transaksi pembayaran dengan auto collection, yaitu melalui bank seperti BRI, BNI, Mandiri, dan Bank Jatim, dan instant payment, yaitu pembayaran di muka. Pembayaran di muka yang dimaksud adalah pembayaran yang dilakukan setelah kegiatan jasa pelabuhan yang Anda inginkan sudah dilakukan. Yang keempat adalah e-tracking. Anda penasaran dengan permohonan, bongkar muat, atau kegiatan kapal di pelabuhan? Ini melalui tracking Anda dapat, yaitu satu, melihat balance kargo atau peti kemas Anda. Yang kedua, tracking peti kemas. Yang ketiga, status realisasi kegiatan di kapal. Yang keempat, tagihan yang belum lunas. Dan yang terakhir adalah dapat melihat jadwal antrian kapal. Yang kelima adalah e-billing. Di pandemi ini mungkin e-billing adalah salah satu alternatif jika kita ingin melakukan cetak nota. Jadi kita tidak perlu lagi datang ke pelabuhan. Anda sudah dapat melakukan cetak invoice, receipt, ataupun nota lainnya secara mandiri dan tanpa perlu ke pelabuhan. Yang keenam, e-care. Dengan e-care, Anda dapat berbicara dengan customer care yang disediakan oleh pelabuhan selama 24 jam. Jika ada pertanyaan atau masalah yang terkait dengan permohonan jasa Anda atau terkait dengan aplikasi IBS yang mungkin Anda bingung, Anda bisa menanyakan dengan salah satu layanan customer care kami. Setelah kami jelaskan apa kesimpulannya, jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah dengan adanya ICT, pelabuhan dapat memanfaatkan peluang ICT tersebut, yaitu dengan menciptakan satu alternatif, yaitu integrated billing system, yang dimana integrated billing system ini dapat mempermudah pengguna dalam melakukan pengajuan jasa pelabuhan dengan tampilan yang sudah kami sebutkan. Jadi bagi generasi milenial, kita harus mahir dalam pengaplikasian ICT. Dengan begitu, usaha yang kita lakukan seperti usaha makanan atau yang lainnya memudahkan kita dan juga konsumen kita dalam membeli atau pengajuan jasa yang kita berikan. Sekian dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 memohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.